Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Berkhotbah. Setelah mendengarkan lelaki setengah baya berpakaian hitam itu, semua orang tercengang. 4 pemimpin keluarga di tengah aula utama juga tampak bingung. Mereka segera berhenti berbicara dan membuat ruang sepi. Karena gelombang buas dan keluarga besar, kota kuno ke-18 jatuh ke dalam kekacauan lagi. Pada titik ini, Chu Xingyun benar-benar harus memberi kuliah dan berkhotbah, yang memang agak aneh. Keheningan ini berlangsung sesaat, dan dalam sekejap tawa ironis terdengar, dan orang yang tertawa masihlah Ou Cui Kui yang kekar itu. "Tuan Ou, apa yang kamu tertawakan?" Mata Mo Wei sedikit menyipit, dan dia mengatakan keraguan semua orang. Sejauh yang saya tahu, Luo Yun juga memberikan ceramah ketika dia berada di pavilion Wanjian. Sekarang keterampilan lamanya diterapkan kembali. Tujuannya sangat sederhana. Sebagian besar dari mereka adalah untuk membungkus orang dan menambah pendukungnya, sehingga dapat menekan kota kuno ke-18. Kekacauan. Ou Zonggui berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Karena ini masalahnya, apakah kita ingin menghancurkan khotbah ini? Seorang pemimpin keluarga berdiri, tampak khawatir. Kenapa dihancurkan? Tuan, kata-kata keluarga baru saja jatuh, dan Ou Chongkui tertawa lagi, mendengus. Isi khotbah Luo Yun tidak lebih dari memberikan pengalaman kultivasi dan membungkus hati orang-orang. Apakah ini berguna untuk kekacauan kota kuno ke-18? Kekacauan di kota kuno pada awalnya disebabkan oleh kita. Akar berasal dari semua keluarga besar. Bahkan jika Luo Yun membicarakannya, itu tidak akan mempengaruhi hati keluarga. Pada akhirnya, itu hanya akan sia-sia. Mata Duan Chun bersinar dengan baik. Mans akhirnya mengerti. Luo Yun tiba-tiba menawarkan untuk memberikan ceramah, menunjukkan bahwa dia sudah cemas. Setelah berkhotbah ini, dia tidak banyak berpengaruh, maka dia akan berada dalam kekacauan, dan akhirnya, dia pasti akan menundukkan kepalanya kepada kita. Bukankah ini tujuan kita? Mo Wei dan Teng Ji juga berbicara. Keempat orang berbicara satu sama lain, yang semuanya tidak bisa menyembunyikan sukacita di hati mereka, dan orang-orang dari keluarga di sekitarnya, tidak lagi khawatir tentang hal itu karena pidato ini. Kekacauan di kota kuno ke-18 adalah masalah keluarga. Jika mereka ingin menghentikan kerusuhan, satu-satunya cara adalah dengan menyerahkan kekuasaan yang berkuasa dari kota kuno ke-18 dan memberikan keuntungan besar. Keluarga-keluarga besar telah menyebabkan kekacauan, dan dampaknya sudah cukup besar untuk melibatkan ratusan juta orang. Itu yang disebut tarikan yang menggerakkan seluruh tubuh. Luo Yun tidak berani bergerak sama sekali. Kuliah ini mungkin satu-satunya yang bisa dia lakukan. Ou Chongkui meremehkan dan mencibir, merasa konyol untuk langkah Chu Xingyun. Namun, konyol untuk menggelikan, khotbah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kita juga harus melihat-lihat. Duan Chun mengucapkan kata-kata tenang, sehingga orang banyak menghentikan tawa, menatapnya. Duan Chun merasakan tatapan semua orang. Yu Feng berbalik, dan tersenyum, karena Luo Yun ingin menggunakan khotbah untuk mengubah keadaan, maka saya juga ingin melihat dari mana kepercayaan dirinya berasal. Kata-kata itu jatuh, dan orang banyak menunjukkan minat, termasuk 3 tuan keluarga lainnya. Ekspresi mencibir di wajah sedikit terkondensasi, dan ada sedikit cemoohan. Begitu berita ceramah Chu Xingyun keluar, seluruh bintang suci kota menarik badai diskusi, dan kerumunan itu agak mencibir oleh gerakan ini. Di kota kuno ke-18, gejolak itu konstan, dan sumber gejolak itu tidak lebih dari keuntungan. Pada saat yang kritis seperti itu, Chu Xingyun harus memberi kuliah dan berkhotbah, yang agak menarik. Dengan pemikiran seperti itu, semakin banyak orang yang memperhatikan masalah ini, dan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam diskusi. Untuk sementara waktu, bintang suci kota tinggal di malam hari, dan mata semua orang terfokus pada Chu Xingyun. Dengan penantian yang begitu lama, malam akhirnya memudar, jejak fajar menyingsing keluar dari awan, dan suara-suara keras datang dari seluruh kota bintang suci. Banyak orang menyapu tubuh dan datang ke Akademi Bintang Suci lebih awal. Holy Star Academy adalah institusi tertinggi dari Holy Star City. Kota-kota kuno dan keluarga besar akan mengirim orang-orang paling berbakat ke sini untuk berlatih, belajar, dan memiliki status khusyuk dan sakral. Di alun-alun kampus, di sana berdiri platform tinggi. Di sini, itu akan menjadi tempat di mana Chu Xingyun berkhotbah. Pada saat ini, tidak jelas. Ada banyak orang berkumpul di sekitar peron, entah tergantung di udara, atau berdiri di tanah, atau duduk di kursi. Memasuki mata, sosok itu berat, dan ada perasaan depresi. Seiring berlalunya waktu, Cao yang akhirnya bangkit dan bercermin pada platform, mewarnai lapisan cahaya keemasan. Alun-alun pusat tempat platform tinggi berada cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Pada saat ini, seluruh alun-alun sudah penuh dengan angka-angka, dan di udara ada lebih banyak angka, seperti awan gelap yang dapat melindungi sinar matahari yang mulia.
Haruskah ini soal waktu? Seseorang diam-diam berkata, pada saat ini, suara menderu keluar dari langit menyebabkan kerumunan orang bergetar. Pada saat berikutnya, mereka mengangkat kepala satu demi satu, tetapi mereka melihat bahwa semua orang yang datang berasal dari semua keluarga besar. Kepala itu secara alami adalah pemimpin dari 4 keluarga. Orang-orang ini datang ke alun-alun dan datang ke tribun dan duduk. Ekspresi dari 4 tuan keluarga sangat tenang, dan mata mereka perlahan-lahan menyapu, menempatkan seluruh ruang di mata mereka, tetapi menatap masa lalu dengan hati-hati, mereka bisa merasakan ejekan dan sarkasme di mata yang tenang. Tidak butuh waktu lama bagi sosok lain untuk mengaum dan turun di tribun, yang menyebabkan gelombang ombak. Orang-orang ini bukan dari kota Bintang Suci, tetapi dari kota Bintang Ungu. Kota Bintang Suci dan kota Bintang Ungu berdekatan satu sama lain, hanya berjarak lebih dari 100 mil, tetapi karena gelombang buas, lebih dari 100 mil ini cukup berbahaya, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke mulut binatang itu. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari keluarga, ada yang longgar, dan mereka semua memiliki semangat untuk menjadi pelayan, tampaknya sebagian besar dari mereka datang untuk berkhotbah Luo Yun. Semua orang tahu kekacauan kota kuno ke-18. Khotbah ini, yang diadakan di kota Bintang Suci, dapat menarik perhatian kota-kota kuno lainnya dan memiliki dampak besar pada kota kuno ke-18. Kerumunan membuat suara diskusi, dan mereka menjadi semakin ingin tahu tentang khotbah. Mata mereka melihat jauh ke masa lalu, dan sekelompok orang berjalan di kejauhan. Yang pertama, seorang pria dan wanita. Pria mengenakan jubah sederhana, tidak cantik, dan wanita berpakaian rok putih, dengan temperamennya yang luar biasa, membuat orang tidak berani menatapnya. Liu Mengyan dan Chu Xingchen. Kerumunan segera mengenali mereka dan mengikuti mereka. Mereka juga melihat Wu Jinsui dan Lin Tianchong, tetapi sekilas, mereka tidak berani menatap lagi. Bagi orang banyak, momentum nirvana terlalu mengerikan. Bahkan pandangan sekilas sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Terlebih lagi, orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan Chu Xingyun, dan mereka berani menyinggung. Pada saat ini, kepala 4 keluarga juga mengalihkan pandangan mereka, mata mereka tajam, menatap ke arah jatuh Liu Mengyan dan Chu Xingchen, ekspresi mereka di wajah mereka kusam, tetapi mereka dihina dalam hati mereka. Luo Yun belum muncul, kebanyakan dari mereka ingin membuat suengsu. Duan Chun mendengus dingin dan segera memalingkan muka, menunggu dengan tenang kedatangan Chu Xingyun. Di alun-alun, kerumunan berkumpul semakin banyak dengan perhitungan kasar, takut bahwa itu tidak akan kurang dari 1 juta, dan suara-suara pintu keluar seperti suara guntur yang meledak dan langit bergetar. Tepat ketika kerumunan merasa sedikit tidak sabar, ada suara di kejauhan, dan ketika suara itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, ada suara mengerikan meledak. Tetapi melihat kehampaan itu, sesosok muda muncul dari langit. Penampilan sosok ini segera menarik mata yang tak terhitung jumlahnya. Luo Yun ada di sini. Dia adalah Tuan Pavilion Wanjian Luo Yun. Di tengah keramaian, banyak orang tidak pernah melihat Chu Xingyun dengan mata kepala sendiri. Dalam pandangan mereka, pemuda ini berpakaian putih, memiliki wajah yang bersih dan bersih, wajah tampan seperti setan, dan rambut hitam panjang menari dengan angin, berdiri di kekosongan, memberinya temperamen perasaan tanpa dasar. Karena ini adalah Akademi Bintang Suci, di antara kerumunan yang akan datang, ada banyak anak muda dengan usia hingga 300.000. Mata mereka juga jatuh pada Chu Xingyun, dan mata mereka sedikit berubah. Namun, generasi muda ini tidak berbicara, tetapi hanya menatap mereka. Suasana seluruh ruang terlalu serius, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara. Master Pavilion Loyun, kita bertemu lagi. Duan Chun maju selangkah dan tersenyum tipis pada Chu Xingyun. Hanya senyum inilah yang bisa dirasakan siapapun oleh sarkasme. Di belakang Duan Chun adalah tokoh-tokoh tingkat tinggi dari keluarga besar. Mereka tampaknya menghormati di permukaan, tetapi kata-kata dan perbuatan mereka mengungkapkan penghinaan, yang membuat suasana ruang lebih aneh dan tidak ada yang berani berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Chu Xingyun melirik, suaranya acuh tak acuh. Siapapun dapat berpartisipasi dalam ceramah ini. Kekaguman kami pada Lord Loyun tidak ada habisnya seperti sungai deras, dan kami akan datang untuk mengamatinya. Ou Chongkui menjawab dengan keras, suaranya seperti guntur, biarkan tidak ada jejak kekaguman. Benarkah? Chu Xingyun mengambil kembali tatapannya dan berkata perlahan, aku memang mengatakan bahwa siapapun dapat berpartisipasi, sehingga Anda bisa keluar sekarang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati orang banyak gemetar tiba-tiba. Chu Xingyun hanya mengatakan bahwa khotbah ini, memang, siapa saja dapat berpartisipasi, tetapi Duan Chun dan Ou Chongkui, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi segera keluar dari sini. Ini mengesankan menunjukkan bahwa, di mata Chu Xingyun, mereka bukan manusia, hanya binatang buas. Makna mendalam yang terkandung dalam pernyataan ini, tidak akan Duan Chun dan Ou Zongkui dan yang lainnya tahu bahwa wajah mereka menjadi sangat jelek dalam sekejap, gigi perak mereka mengepal erat dan membuat suara gemericik. Kata-kata Pavilion Loyun benar-benar tajam, karena kamu tidak menyambut kami, maka kami pergi. Wajah Mo Wei menggigil, tetapi dia tidak berbicara, tetapi malah mengangkat senyum, tersenyum dan membungkuk ke belakang.
Begitu dia berbalik, dia melirik beberapa orang di sampingnya dan berkata, kami meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Mo Yao telah mempengaruhi khotbah Tuhan Loyun. Lagi pula, ada 1 juta orang di sini. Setelah ada lelucon, itu tidak baik. Selama pidato, Mo Huwei melangkah keluar dan menyapu Akademi Bintang Suci, tetapi dia tidak benar-benar pergi, tetapi berdiri di kejauhan, matanya sedikit tertuju, melihat ke sisi ini. Tidak hanya dia, 3 pemimpin keluarga lainnya, serta tokoh-tokoh tingkat tinggi dari keluarga besar, semua berdiri di kehampaan, menghadap wajah, semua dengan senyum tipis, menatap dingin ke seluruh alun-alun. Kekuatan Chu Xingyun, mereka tidak bisa bersaing, kekuatan Chu Xingyun, mereka tidak berani memprovokasi, oleh karena itu, mereka menghadapi kata-kata dingin Chu Xingyun, hanya menyerah, tetapi ini tidak mempengaruhi gerakan ejekan mereka. Di mata mereka, setiap gerakan Chu Xingyun konyol, jika kata-katanya dihentikan, dia tidak akan melihat pertunjukan yang bagus. Kepergian sekelompok anggota keluarga senior menimbulkan kegemparan di kerumunan. Pada saat ini, suara Chu Xingyun berdering lagi, dan dia berkata dengan keras, khotbah ini terutama untuk generasi muda, dan sisanya juga bisa amati. Terdengar keributan di kerumunan menghilang, dan 300.000 anak muda pertama kali membeku, dan segera, mereka perlahan-lahan menggerakkan kaki mereka dan mencondongkan tubuh ke depan, sementara yang lain, mereka mundur dan menghadap ketidaksabaran terungkap. Banyak orang berpikir, Chu Xingyun, apa yang akan dia katakan, terlihat sangat megah. Suara lembut keluar, seperti goncangan kekosongan, dan Chu Xingyun jatuh di atas panggung tinggi. Di dalam dirinya, kekuatan surga dan bumi yang luar biasa mengalir keluar, dan sosoknya tampak menjadi lebih tinggi, mengondensasi langit, dan mengejutkan kuartet. Sudah waktunya untuk memulai. Kerumunan bergumam. Dalam sekejap, jutaan mata melewati kekosongan dan mendarat di Chu Xingyun. Semua orang menahan napas, takut mereka mungkin kehilangan sesuatu. Ini terutama berlaku untuk 300.000 generasi muda di tribun, mereka tidak memiliki apa-apa selain Chu Xingyun di depan mereka, hati mereka sangat terkonsentrasi dan mata mereka tidak dapat diputar. Mungkin di mata Anda, apa yang disebut khotbah harus terkait dengan kultivasi. Faktanya, bukan itu masalahnya. 3.000 dunia adalah untuk kultivasi, atau untuk jantung, semuanya inklusif, tidak jelas dan rumit. Hari ini, saya hanya berbagi pendapat pribadi saya. Chu Xingyun tidak takut dengan mata yang panas dari kerumunan. Kata demi kata, ada aura yang kuat di mana-mana. Tetapi melihat dia melangkah maju, dia berjalan dan berkata, selama waktu ini, banyak hal terjadi pada guru kuno dari bintang-bintang, pertama kekacauan 6 penatua, kemudian pertempuran berdarah antara guru kuno dan 10.000 pavilion, dan pada saat ini, galaksi kuno Zong terpukul oleh gelombang buas dan menderita kerugian besar, dan ujung tombak hal-hal ini dengan jelas menunjuk ke saya. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Chu Xingyun, mereka mengangkat alis mereka perlahan-lahan. Apa yang dikatakan Chu Xingyun berbeda dari imajinasi khotbah mereka dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ini yang disebut kelas khotbah, yang benar-benar di luar dugaanku. Di belakang kelompok itu, Duan Chun tertawa mengejek. Awalnya, dia masih sedikit khawatir, takut bahwa Chu Xingyun akan menjerat hati orang-orang, tapi sekarang dia tidak khawatir. Perubahan Chu Xingyun adalah semua di mata semua orang, tetapi dia tidak marah. Dia melanjutkan, menurut Anda, saya telah merusak keseimbangan bintang kuno bintang-bintang, dan saya harus menghapuskan keluarga. Penyatuan 18 kota kuno benar-benar berdosa, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa keberadaanku benar-benar agresor, dan benar-benar membiarkan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang jatuh ke tanah entah dari mana? Dengan itu, suara Chu Xingyun menjadi panas, meraih Chu Xinchen dan Liu Mengyan, mengatakan ayahku, lahir di pavilion Wanjian, ibuku, lahir di Xinchen Zonzong, oleh karena itu, tubuhku, darah keluarga Liu dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang juga mengalir. Xinchen Guzong telah diwarisi selama ribuan tahun. Itu dibagi menjadi 5 keluarga besar. Namun, ada banyak mertua di antara keluarga-keluarga itu. Darah yang mengalir di semua orang tidak dibagi menjadi klan, baik di dalam maupun di luar. Dengan kata lain, aku, darah keluarga Liu, bukan salah satu dari kalian, atau bukan saudara-saudaramu. Mata Chu Xingyun menatap generasi muda, kepalanya menggeleng, dan suaranya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jika Anda melihat saya dalam kapasitas ini dan mengetahui pengalaman hidup saya, maka selama Anda berdiri di posisi saya, Anda pasti akan mengerti kata-kata dan perbuatan saya sepenuhnya didukung oleh saya, bukannya diprovokasi oleh orang lain. Sebuah kotak besar di Nuoda menggema suara Chu Xingyun dengan jelas, dan mata sekelompok anggota keluarga senior pada Chu Xingyun penuh dengan sarkasme, seolah-olah mereka sedang melihat badut balok yang melompat. Kerumunan yang mendengar berita itu juga berubah secara dramatis, dan menjadi lebih tidak sabar, bahkan beberapa orang telah berpaling dan tidak ingin tinggal lama di sini. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, generasi muda yang duduk di kursi, mata mereka menjadi lebih cerah, dan ada resonansi yang kuat di antara detak jantung mereka, yang tampaknya dipahami.
Aku melakukannya di dinasti Liu Yun, hanya untuk menemukan ayahku. Aku memasuki pavilion Wanjian hanya untuk mengetahui jawabannya. Alasan mengapa aku berpartisipasi dalam 6 sekte adalah untuk menemukan keberadaan ibuku. Sekarang, aku telah menjadi patriark pavilion Wanjian, kendalikan kedua domain utama klan. Mengapa mereka melakukan hal-hal kejam pada keluarga besar bintang kuno? Suara terakhir jatuh, dan Chu Xingyun telah mencapai stand. Menghadapi generasi 300.000 orang muda, ia berkata dengan sungguh-sungguh, kekacauan di kota kuno ke-18, Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semua berasal dari leluhur kuno bintang-bintang, tetapi sekarang mereka bertemu satu sama lain dan membunuh kekacauan. Pembunuhan yang dihasilkan bahkan lebih gila dan kejam daripada gelombang binatang tanpa akhir. Darah keluarga juga mengalir di tubuh mereka, tetapi ketika mereka menembak mereka tidak memiliki emosi sama sekali, mengabaikan darah dan mengabaikan persahabatan keluarga, hanya untuk kepentingan dan kekuatan konyol. Chu Xingyun menertawakan dirinya sendiri, matanya yang gelap berangsur-angsur menjadi suram, dan melewati kerumunan, dan langsung jatuh pada Duan Chun dan Mo Wei dan yang lainnya. Makna di matanya jelas. Namun segera, dia memalingkan pandangan dan melihat kembali ke generasi muda. Dia berkata, kita semua memiliki darah keluarga, mereka semua adalah anggota keluarga, tetapi setelah ribuan tahun, perkembangan keluarga namun, dia telah tersesat dan percaya bahwa barang-barang semua orang harus menjadi milik keluarga dan kepentingan adalah yang terpenting, sehingga perasaan keluarga dapat dipertahankan. Begitu kepentingan saling bertentangan, mereka akan menjadi kejam. Dan menurut saya, hal-hal keluarga harus menjadi milik orang-orang keluarga. Kita perlu menggunakan darah dan keluarga untuk mempertahankan keluarga dan sekte kuno bintang-bintang. Hanya dengan cara ini kita benar-benar dapat mempertahankan kepentingan, kemuliaan dan kehilangan. Kalah, alih-alih menggunakan berbagai cara untuk secara paksa mendapatkan manfaat. Bahasa kuno, keluarga Gouli hidup atau mati, bagaimana kepentingan keluarga dapat menghindari tren, jika perkembangan keluarga diukur secara sewenang-wenang oleh kepentingan, kekacauan saat ini di kota kuno ke-18 akan memburuk ribuan kali, dan pada saat itu adalah hari ketika keluarga hancur. Kata-kata itu, bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat menembus ke dalam hati generasi muda, sangat mengejutkan pikiran mereka, dan bahkan mengetuk hati sanubari mereka. Untuk sementara waktu, mata mereka berubah menjadi warna yang berapi-api, dan hati mereka dipukuli. Namun, dibandingkan dengan generasi muda, beberapa anggota keluarga senior telah pergi dari sini, dan mereka yang tinggal, menatap Chu Xingyun dengan ekspresi mencibir dan menggelengkan kepalanya, seolah diejek. Chu Xingyun bertemu dengan tatapan semua orang, langkah kakinya yang terangkat tiba-tiba berhenti, sosoknya berbalik, dan perlahan-lahan berjalan kembali ke platform, seluruh ruang juga menjadi berat karena langkah lambat ini. Ketika langkah kaki berhenti, Chu Xingyun mengangkat kepalanya, di sudut mulutnya, sudah ada lengkungan mencibir, dan kemudian berkata, ada banyak desas-desus tentang aku di kota kuno ke-18. Beberapa orang mengatakan bahwa aku adalah iblis yang berjuang untuk kekuasaan dan kekuasaan. Pada saat ini, Anda dan saya ditukar. Ketika Anda menjadi patriark pavilion Wanjian, Anda akan menghancurkan sungai dan gunung yang besar ini, atau sebagai keluarga, membakar darah keluarga, mempersatukan saudara dan saudari, dan membuat keluarga lebih makmur. Kemakmuran. Mendengar ini, orang banyak tidak bisa berkata-kata, dan banyak orang menundukkan kepala mereka, mata mereka berkedip dengan pikiran. Seseorang pernah berkata bahwa saya membunuh bintang-bintang kuno dan mengusir keluarga. Saya ingin bintang-bintang kuno punah, tetapi pada saat ini, bagaimana bintang-bintang kuno punah? Sebaliknya, saya mengambil gambar 18 kota kuno dan 18 dalam dinasti, wilayah sekte menjadi lebih luas dan sumber daya menjadi lebih kaya. Siapa yang mengatakan itu? Ketika kata-kata itu jatuh lagi, hati orang banyak bergetar, dan kehampaan itu menjadi sunyi. 300.000 generasi muda mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa mata Chu Xingyun penuh ejekan. Suara itu dicampur dengan cemoohan dan berkata, akar penyebab semua ini adalah karena saya telah merusak kepentingan beberapa orang, bahkan kerusuhan di kota kuno ke-18 juga merupakan salah satu taktik sengit mereka. Jadi, hal pertama yang aku temui pada guru kuno dari bintang-bintang adalah merebut kembali kekuatan keluarga besar dan mengendalikan 18 kota kuno. Tujuannya adalah untuk menghancurkan ikatan kepentingan ini dan memberi Guzeng kuno kehidupan baru. Kata-kata tajam keluar dari mulut Chu Xingyun, seperti pedang yang tak terlihat dan menembus jauh ke dalam hati generasi muda. Mereka memalingkan kepala tanpa sadar melihat klan keluarga di belakang, dan ekspresi mereka sedikit mengeras. Mereka tahu bahwa ikatan minat Chu Xingyun mengacu pada angka-angka tinggi dari keluarga besar, dan pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa rumor tentang Chu Xingyun dan kekacauan tentang kota kuno ke-18 adalah semua dari orang-orang ini. Tangan, brother dan sister, kota kuno ke-18 di masa depan pasti akan menjadi milik Anda, tetapi pada saat itu, Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa busuknya kota kuno ke-18 itu, dan berapa banyak kepentingan kotor yang disembunyikan.
Sekarang, kekuatan penguasa kota kuno ke-18 telah diambil ke tanganku, dan semua ikatan kepentingan telah terputus olehku, hanya karena darah keluarga yang mengalir di tubuhku tidak memungkinkan aku untuk menatap ke-18. Kota kuno terus membusuk, dan bahkan lebih enggan untuk mengabaikan moralitas hubungan manusia. Aku tahu persis betapa sulitnya jalan ini dan berapa banyak rintangan yang akan aku temui, tetapi selama aku memegang pedang di tanganku dan masih memiliki napas di dadaku, aku tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika aku mati, aku akan menggunakan banyak darah untuk menodai sebidang tanah murni. Sebuah suara nyaring menggema di benak generasi muda, masing-masing dari mereka sepertinya menyalakan percikan api, dan nafas menjadi tanpa sadar berat. Di bawah mata berapi-api mereka, Chu Xingyun menyapu sosok itu, berdiri tinggi di atas tribun, bersandar dengan tangan kanannya dan mengeluarkan suara yang sangat tajam. Dia berkata, sekte kuno bergolak, gelombang buas mengamuk dan pembusukan asli kota kuno ke-18 tidak ada lagi. Ini adalah kesempatan besar untuk membangun kembali ketertiban dan pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan besar bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda. 300.000 saudara dan saudari, satu orang berpikir untuk membangun kembali 18 kota kuno, dan satu orang lagi untuk mereproduksi kemuliaan keluarga. Ini bukan mimpi yang tidak dapat diraih. Catat saja keraguan-raguanmu dan dengan berani ambil langkah ini. Ini sudah cukup. Cukup. Matahari menggantung di udara, dan huahui yang terang berserakan di tubuh Chu Xingyun. Angin sepoi-sepoi mengusapnya, melambaikan rambut hitam panjangnya, dan dia tidak bisa tidak memberikan dorongan kuat kepada generasi muda untuk beribadah. Namun, pemandangan seperti itu jatuh di mata pejabat senior keluarga besar, tetapi itu membuat mereka merasa sedikit lucu. Jika Luo Yun berbagi pengalaman kultivasi, mungkin seseorang akan mendukungnya, dan seluruh adegan tidak akan begitu memalukan. Namun, apa yang dia katakan hari ini adalah bahasa yang tidak berguna dan tidak ada yang peduli tentang hal itu. Setelah Chun mendengar ini, ada desahan di mulutnya, dan dia mulai mengasihani Chu Xingyun. Kata-kata dan perbuatannya tidak dapat direnungkan. Karena dia akan kehilangan muka, apa yang bisa kita lakukan? Teng Ji mengangkat bahu, tidak masalah, sekarang setelah khotbah selesai, kita juga telah melihat kebodohan Luo Yun, tinggalkan sekarang, agar tidak membuatnya marah. Mendengar ini, ketiga kepala keluarga semua mengangguk, mereka datang ke sini hanya karena mereka khawatir, tetapi sekarang mereka berbalik dan merasa lega. Saya pikir saya akan mengajarkan pengalaman kultivasi, dan pada akhirnya, itu hanya buang-buang waktu. Luo Yun ini mengatakan sesuatu dengan fasih, dan sebagai hasilnya, dia masih tidak mau memberi kita manfaat. Mungkinkah itu, di matanya, kita juga sekelompok pemuda mautu yang bodoh. Segala sesuatu harus difokuskan pada minat. Di bawah premis tanpa minat emosi, kata-kata tampaknya tidak berguna, dan hanya bisa menipu orang-orang muda dan bersemangat ini. Kata-kata dan kalimat Luo Yun dapat menyentuh beberapa anak mautu di terbaik, tetapi ketika giliran kota kuno ke-18, anak-anak mautu akan mengambil alih, bahkan jika mereka mendapatkan kepercayaan mereka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Melihat kepergian sejumlah besar eksekutif keluarga, kerumunan di bawah tidak lagi menyembunyikan ketidaksabaran di hati mereka. Setiap orang berbicara, atau memarahi, atau mengejek melampiaskan rasa jijik mereka. Jika bukan karena identitas Chu Xingyun, takut akan keberadaan Wu Jingsui dan Lin Tianchong, saya takut bahwa kerumunan sudah berkelahi dan terpaksa menghentikan lelucon konyol ini. Tren kerumunan yang meninggalkan tempat kejadian semakin kuat dan semakin kuat. Hanya dalam beberapa saat, banyak orang telah pergi, meninggalkan lapangan yang dulu penuh sesak kosong, tetapi 300.000 anak muda di tribun, satu orang belum pergi, mereka masih ada di sana menatap Chu Xingyun, tatapannya seperti obor, memancarkan sentuhan aun, seolah-olah memikirkan suara gemuruh tadi. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengangkat senyum kepuasan di sudut mulutnya, dan akhirnya berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab, tanyakan saja pada diri sendiri dalam kegelapan malam dan dapatkan pikiran sejati Anda sendiri. Jika kamu memiliki niat di hatimu, maka aku berharap bahwa ketika aku membuat dekret, aku akan melihat sosokmu, dan itu juga saat ketika kita mengepakkan sayap kita. Setelah menyelesaikan ucapan ini, Chu Xingyun tidak terus berbicara, tetapi mundur setengah langkah, sedikit membungkuk kepada generasi 300.000 anak muda, dan segera tubuhnya berbalik, hanya menyisakan jejak punggung Yingwu. Panggilan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengoyak pikiran generasi muda. Mereka semua kembali untuk melihat ke belakang, menatap masa lalu, tetapi mereka hanya bisa melihat punggung Chu Xingyun memudar, menjadi semakin kabur, sampai mereka bergabung dalam angin. Kehidupan dan kematian keluarga Gouli telah dihindari. Pernyataan Lord Luo Yun benar-benar brilian dan langsung menunjukkan situasi parah yang dihadapi keluarga. Itu juga mencerminkan esensi dari kekacauan di kota kuno ke-18. Pria muda yang mengenakan mahkota suguhan menghela nafas dari hatinya, matanya tampak terbakar dengan api, dan momentumnya naik. Sistem keluarga yang telah diturunkan selama ribuan tahun sudah memiliki kelemahan, tetapi karena kepentingan yang terlibat, semua anggota keluarga takut untuk berbicara atau bahkan ingin mereformasi dan mereformasi.
Karena inilah yang menyebabkan kekacauan kota kuno ke-18. Munculnya Lord Loyun Pavilion bukan bencana bagi bintang-bintang kuno, tetapi kehidupan baru. Seorang pemuda lain berdiri dan mengekspresikan pikirannya. Jika kepentingan digunakan untuk mempertahankan keluarga, bagaimanapun itu hanya akan membawa kekacauan. Untuk menjaga keluarga dengan kasih sayang dan untuk menjaga keluarga dengan kasih persaudaraan hanya akan dapat menyatukan kekuatan keluarga dan merevitalisasi bintang-bintang kuno. Semua orang berdiri untuk berbicara, dan bahkan yang lain berdiri di kursi, melambaikan tangan, dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Di bawah tribun, lebih banyak generasi muda berkumpul bersama dalam kelompok 3 atau 5, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan suara gemetar dan bersemangat bergumam. Seorang pria muda kekar yang mengenakan baju besi tebal mengepalkan tinjunya dan hampir berteriak, "Saya memiliki alasan besar di hati saya, tetapi karena kekuatan keluarga, saya selalu dikendalikan oleh sekelompok orang abadi. Tidak ada kesempatan sama sekali. Jika saya menyerah dengan Luo Yun, Anda dapat menggunakan tangan dan kaki Anda tanpa khawatir dan mencapai kesuksesan besar." Bakat dan sarana yang ditampilkan oleh Luo Yun, pada waktunya, pasti akan berubah menjadi naga dan menjadi kehadiran semua orang yang dihormati. Jika aku mengikutinya, aku mungkin bisa mencemari kejayaan dan memenangkan hati banyak wanita yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri seorang pria muda kurus, matanya kemerahan, berbicara seperti penghalang sihir. Melihat kedua lelaki itu melakukan hal ini, seorang putra yang genit menggelengkan kepalanya, dan kipas giok itu menyebar dengan ringan, menyuarakan suaranya, "Sekarang Loyun, meskipun ia memiliki kendali atas 18 kota kuno, tidak banyak orang yang tersedia di bawah komandonya. Saya menyerah untuk mengikuti, dan menunjukkan kemampuan luar biasa, dan saya pasti akan dapat menggunakannya kembali. Pada saat itu, apakah itu kekuatan atau status, saya akan berada di ujung jari saya dan menjadi seseorang dalam satu gerakan sekaligus." Luo Yun bertanggung jawab atas dua domain utama, dan keterampilan seni bela diri yang ia miliki tidak ada habisnya. "Jika aku bisa membantunya membangun karir dan menstabilkan kota kuno ke-18, aku pasti akan bisa mendapatkan keterampilan seni bela diri yang kucintai, dan bahkan lebih, aku bisa mendapatkan instruksinya. Untuk berhasil menembus belenggu dan menjadi yin dan yang kuat. Dibandingkan dengan membangun pahala, lebih banyak orang muda masih di jalur seni bela diri." Ketika mereka berbicara, Ling Hai sedikit bergetar. Kata-kata dari generasi muda ini berbeda, bergema di langit Akademi Bintang Suci, tetapi sangat jelas, seolah-olah api di hati mereka menyala, biarkan mereka melihat harapan. Generasi muda ini memiliki pandangan unik mereka sendiri tentang keluarga, bintang-bintang kuno, dan ambisi mereka. Mereka semua ingin menunjukkan tangan dan kaki mereka dan menyadari pemikiran di dalam hati mereka. Untungnya, semua kekuatan dan kekuatan keluarga dikontrol dengan ketat oleh generasi tua dari tokoh-tokoh senior. Mereka tidak memiliki cara untuk memulai, mereka hanya bisa meratapi nasib buruk dan kesedihan. Semua ini tampaknya menjadi belenggu yang tidak terlihat, mengikat pikiran mereka dan kata-kata dan perbuatan mereka. Apa yang dikatakan Chu Xingyun hari ini hanya membuat mereka melihat secercah harapan, sehingga mereka memiliki perasaan yang kuat untuk mematahkan belenggu. Dengan frustrasi, eksekutif keluarga memerintahkan agar mereka tidak mendiskusikan khotbah Chu Xingyun di depan umum, apalagi ide dukungan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berdiskusi di Akademi Bintang Suci, dan mereka hanya dapat berbicara secara rahasia, tidak berani ada bisikan. Namun demikian, antusiasme terdalam di masing-masing dari mereka telah benar-benar tersulut oleh kata-kata tentang Chu Xingyun. Setelah ledakan bintang, ada kecenderungan mengerikan. Setiap gerakan Chu Xingyun sudah menarik banyak perhatian. Khotbah kali ini menyebabkan kota Bintang Suci mendidih. Jumlah orang yang berkumpul hanya mencapai sejumlah besar 1 juta. Orang-orang di kota kuno tidak jauh. Namun, setelah khotbah selesai, ada banyak suara keraguan di kota Bintang Suci. Di mata orang banyak, Chu Xingyun menghadapi kekacauan kota kuno ke-18 dan tiba-tiba memberikan ceramah, yang tujuannya adalah untuk menggunakan kepentingan kaya untuk terus-menerus menyelubungi orang-orang dan menekan kekacauan. Namun, khotbah Chu Xingyun jauh melampaui harapan kerumunan, tetapi ia hanya membuat banyak retorika. Selain itu, tidak ada yang lain dan tidak ada minat yang diberikan sama sekali. Tiba-tiba, kerumunan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan penghinaan terhadap Chu Xingyun naik turun kota Bintang Suci. Mereka semua merasa bahwa Chu Xingyun aneh. Ketika dia sengaja menyampaikan beberapa kata, dia merebut hati orang-orang. Terlebih lagi, orang banyak menertawakan tindakan Chu Xingyun tanpa keyakinan dan kekaguman di hatinya. Bahkan ketika dia berbicara, dia diejek dan dicemooh. Dia mengejeknya karena ketidaktahuan dan ketidaktahuannya. Karena gelombang buas, 18 kota kuno berkomunikasi erat, berkhotbah, dan pidato-pidato ini, hanya 1 hari berlalu, dan menyebar ke bintang-bintang kuno. Hal yang sama berlaku dari sikap orang banyak terhadap Chu Xingyun. Setiap kali setelah minum teh dan makan malam, mereka akan menyebutkan khotbah secara sengaja atau tidak sengaja, yang dianggap sebagai lelucon besar.
Sebaliknya, pengaruh khotbah semakin kuat dan kuat di antara 300.000 generasi muda dari Akademi Bintang Suci. Pikiran-pikiran yang berapi-api dari generasi-generasi muda itu tidak lagi disembunyikan, tetapi diproklamasikan dengan keras. Untuk alasan ini, generasi muda ini berkumpul bersama untuk berkomunikasi satu sama lain, mendorong satu sama lain, dan juga membentuk tim, berjalan keluar dari Holy Star Academy, dan melakukan perjalanan keras di Holy Star City. Momentumnya menjadi lebih dan lebih antusias melonjak. Tetapi tanpa daya, generasi 300.000 anak muda benar-benar kecil di kota suci bintang yang sangat luas. Di kota kuno ke-18, sangat kecil sehingga sulit untuk membuat jejak riak. Dalam setengah hari terakhir, suara dukungan dari generasi muda telah menghilang tanpa jejak. Keluarga besar juga telah mengirim master ke stasiun di Holy Star Academy. Ada kecenderungan untuk memblokir, membuat ruang yang sangat bermartabat dan vegetasi adalah semua prajurit. Pada saat ini, di halaman tempat keluarga Liu berada, Liu Mengyan dan Chu Xingchen duduk berdampingan di aula utama. Di depan mereka, gulungan ditempatkan. Keduanya melihat teks pada mereka, dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek dan ekspresi mereka serius. "Ah!" Desahan tebal datang dari mulut Liu Mengyan. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan gulungan ini kepada Chu Xingyun. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Setelah khotbah, banyak pertanyaan terdengar dari kota kuno 18. Situasinya bahkan lebih buruk, tidak hanya dengan pembunuhan dan perselisihan, tetapi juga dengan sarkasme dan desas-desus. Adegan itu dulunya sulit dikendalikan. Yuner, berkhotbah kali ini, kamu terlalu agresif, kamu seharusnya berdiskusi dengan kami, kalau tidak, situasinya tidak akan menjadi begitu sulit untuk ditangani." Berbicara tentang terakhir kali, Liu Mengyan sudah agak cemberut. Liu Mengyan tidak tahu isi khotbah sebelumnya. Jika dia mengharapkannya, dia tidak akan pernah membiarkan Chu Xingyun mengatakan kata-kata seperti itu. Itu terlalu bodoh dan hanya akan ditangkap oleh seseorang dengan perbuatan baik. 18 kota kuno sekarang dalam kekacauan. Yuner, kamu seharusnya menggunakan khotbah ini untuk mengumpulkan hati orang-orang dan meredakan kekacauan, tetapi setiap kata dari kalimatmu ditujukan kepada 300.000 orang muda. Chu Xingchen juga berbicara, dengan suara bingung, dan menggelengkan kepalanya. 300.000 anak muda ini tidak banyak berpengaruh pada situasi keseluruhan. Bahkan jika Anda memenangkan kepercayaan dan dukungan mereka, apa yang dapat Anda lakukan, pada akhirnya, masih akan ditekan dengan kejam. Keduanya berbicara satu kalimat pada satu waktu, dan suara mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Gulungan di depan mereka merekam situasi kacau kota kuno 18. Setelah berkhotbah, kekacauan itu bahkan lebih luar biasa. Keduanya merasa bahwa penanganan Chu Xingyun saat ini di luar standar, dan bahkan sedikit sulit dipercaya. Itu mengkhawatirkan ayah dan ibuku. Menghadapi tuduhan Chu Xingchen dan Liu Mengyan, Chu Xingyun perlahan mundur, dan kemudian dia menegakkan punggungnya dan berkata perlahan, anak itu telah merencanakan khotbah ini. Situasi kacau setelah berkhotbah, saya telah memikirkannya sejak lama, dan saya tahu kekacauan kota kuno ke-18 karena ini. Chu Xingyun sedang mengatur kata-kata, tanpa peringatan, di luar halaman, suara menusuk pecah. Di bawah perhatian mereka, beberapa tokoh yang akrab jatuh dari langit dan datang ketiga orang. Ada 4 pendatang, Xia Qingcheng, Lu Xing, Ning Levan dan Lu Ling. Keempat melangkah ke halaman. Ketika mereka melihat ketiganya, mereka membungkuk dan memberi hormat segera, menunjukkan rasa hormat yang besar. Bahkan Ning Levan, yang telah melompat keluar dari alam tidak melakukan kesalahan, dan menundukkan kepalanya dengan dalam. "Ayo bangun." Liu Mengyan melambaikan tangannya dan menggerakkan keempatnya untuk berdiri dan berkata, apakah kamu tidak menekan gelombang binatang di 18 dinasti? Mengapa kamu datang tiba-tiba? Gelombang besar binatang melanda 18 kota kuno dan 18 dinasti. Ketika tempat gelombang binatang pecah, bencana gelombang binatang yang dihadapi oleh dinasti ke-18 bahkan lebih besar dan lebih mengerikan, dan bentuk dinasti ke-18 suram. Situasi ini sulit dikendalikan untuk sementara waktu. Karena itu, ketika Liu Mengyan melihat 4 orang muncul, pikirannya menggigil hebat. Saya tidak tahu mengapa, sedikit tanda tidak menyenangkan muncul di bagian terdalam pikiran saya. Masalah ini rumit, jadi aku akan membuat cerita pendek. Lu Ling menatap Chu Xingyun dan menghela nafas perlahan. Kemudian dia mulai berkata, setelah penindasan penuh atas dan bawah pavilion Wanjian, kekacauan pasang surut telah secara bertahap dikendalikan. Meskipun pasang surut masih mengenai tembok kota, ia berusaha membuka gunung cincinnya, tetapi efeknya sangat kecil dan tidak akan menimbulkan banyak korban. Hasil ini telah mengilhami semua murid pavilion Wanjian. Ketika kita terus menekan, para penguasa pasukan 18 dinasti telah menyatukan, menghalangi kita di mana-mana, dan bahkan berani memulai secara diam-diam. Mendengar kata-kata Lu Ling, Chu Xingchen tertegun, tapi dia dengan cepat menerima masalah itu. Dalam 18 dinasti, untuk sistem monarki, raja mendominasi semua kekuatan penting, dan sulit bagi siapapun untuk mengeksploitasi dan merebut.
Setelah hal terakhir, tuan dari kekuatan-kekuatan itu telah berdiri di sisi yang berlawanan dari Chu Xingyun, dan sekarang gelombang buas secara bertahap dikendalikan. Mereka akan tetap berpegang pada pikiran mereka sendiri dan menghalangi mereka di mana-mana. Paviliun Wanjian mengendalikan pasang surut binatang buas. Para penguasa pasukan tidak hanya merasa bersyukur, tetapi juga menggigit dan menggunakan kekuatan di tangan mereka untuk menciptakan pembunuhan. Itu adalah sekelompok orang sialan. Liu Mengyan tertegun dan mendengar ini. Kata-kata itu membuat saya merasa lebih marah dan napas saya menjadi lebih cepat. Ketika dia meminta detail dengan keras, suara Ning Levan berdering lagi, dan ekspresi serius berkata, masalah ini serius, tetapi itu bukan alasan utama mengapa kita datang ke bintang-bintang kuno. Dengan pasang binatang buas di bawah kendali, kami samar-samar menemukan bahwa di perbatasan ada beberapa orang kuat misterius. Identitas orang kuat itu tidak bisa dijelaskan, dan ada napas aneh di mana-mana. Menurut dugaan kami, mereka mungkin dari Gerbang Emas Daluo, He Seng Xiao Temple, Gerbang Emas dan Aula Para Dewa. Tubuh Chu Xinchen dan Liu Mengyan sedikit gemetar, dan apa yang paling mereka khawatirkan terjadi setelah semua. Wan Jiange dan Xinchen Guzong mengalami pertempuran berdarah dan menderita kerugian besar. Mereka berada dalam kondisi lemah. Gerbang Daluo Golden yang ambisius dan Shen Xiaodian tidak akan melewatkan kesempatan ini dan akan melakukan kejahatan besar. Hanya karena pecahnya tiba-tiba gelombang pasang, Paviliun Wanjian dipisahkan dari leluhur kuno bintang-bintang, sehingga dua gerbang utama tidak dapat mendeteksi kebenaran dan kebenaran, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Setelah gelombang buas secara bertahap dikendalikan, kedua gerbang besar itu pasti tidak mau kesepian, mereka segera mengirim orang-orang kuat dan berkeliaran di perbatasan antara timur dan barat dalam upaya untuk mendapatkan informasi dari Paviliun Wanjian dan Xinchen Guzong untuk tindakan-tindak lanjut. Pada saat ini, ke-18 dinasti dalam pemberontakan, dan 18 kota kuno kacau di mana-mana, tidak dapat menyingkat kekuatannya sama sekali, dan sekarang Gerbang Emas Daluo dan Kuil Seng Xiao melakukan kejahatan lagi, yang bahkan lebih buruk. Liu Mengyan melangkah mundur beberapa langkah, karena situasi yang parah, dia merasakan sedikit ketidakberdayaan. Ketika Chu Xinchen melihat ini, dia segera melangkah maju untuk membantu, tetapi wajahnya sama jeleknya. Gelombang binatang buas belum sepenuhnya menghilang. Gerbang Emas Daluo dan Kuil Seng Xiao tidak akan pernah mengambil risiko. Mereka mengirim yang kuat, hanya untuk menyelidiki. Adapun dinasti 18, situasinya kacau, tetapi hampir tidak dapat dikendalikan. Lihat ketika Liu Mengyan seperti ini, Xia Qingcheng menghibur dengan lembut. Dapat mengontrol untuk sementara waktu, masih tidak dapat mengubah hasilnya. Alis Liu Mengyan terkunci rapat. Dia menoleh ke Chu Xingyun dan buru-buru berkata, saya segera memberitahu Wu Jingsui dan Lin Lin tentang masalah ini, yang mempengaruhi signifikan, jangan ceroboh. Setelah berbicara, Liu Mengyan dan Chu Xinchen meninggalkan halaman dalam api, dan dalam beberapa kilasan, mereka berubah menjadi dua pita terang, berkedip dan menghilang ke langit malam yang gelap. Kota kuno ke-18 dilindungi oleh jajaran roh dan menolak gelombang binatang, yang belum lagi, tetapi campur tangan keluarga besar dan kegaduhan yang disebabkan oleh khotbah telah membuat kota kuno ke-18 menjadi sangat kacau. Tidak heran mereka akan sangat cemas. Melihat di belakang Liu Mengyan dan Chu Xinchen, Xia Qingcheng berbalik dan berkata kepada Chu Xingyun. Mungkin, Chu Xingyun juga melihat ke arah kepergian Liu Mengyan dan Chu Xinchen. Suara itu jarang dan melelahkan. Chu Xingyun tidak terkejut bahwa Xia Qingcheng tahu tentang berkhotbah. Pada saat ini, semua bagian dari kota kuno ke-18 penuh dengan diskusi dan cemoohan, berkhotbah, dan menyebar ke seluruh tempat menikmati kerumunan. Xia Qingcheng datang ke kota bintang suci di jalan yang panjang, dan tentu saja mendengar ini. Sebenarnya, Anda tidak perlu berkecil hati. Saya cukup setuju dengan khotbah Anda. Xia Qingcheng berjalan perlahan ke sisi Chu Xingyun, suaranya sedikit membuat Chu Xingyun tertegun, dan memalingkan muka. Di masa lalu, saya melihat wajah Xia Qingcheng dengan senyum di wajahnya, mulut kecil Cherry sedikit terbuka, menyuarakan ruolan, sebagai penguasa, jika Anda ingin mendominasi orang, Anda harus mendapatkan persetujuan rakyat, dan tahu hati orang-orang pikirkan, beri mereka harapan, sehingga mereka dapat bersatu satu sama lain, dan berjuang untuk harapan. Di mata orang lain, kata-kata khotbah Anda tidak memiliki kepentingan substantif. Tentu saja mereka meremehkan dan tidak akan menempatkannya di hati mereka. Tetapi bagi orang-orang muda yang bersemangat dan bercita-cita tinggi, tidak ada pengganti. Status pada saat yang sama, juga dapat dikenali oleh mereka terkondensasi menjadi kekuatan baru. Dalam pidatonya, Xia Qingcheng tanpa sadar mengulurkan tangan batu gioknya dan dengan lembut meletakkannya di tangan kanan Chu Xingyun. Sepasang mata yang cerah dan indah itu memberikan sedikit persetujuan, dan bahkan kemuliaan yang samar. Untuk waktu yang lama, Xia Qingcheng hanya mengagumi Chu Xingyun, mengagumi bakat kultivasi Chu Xingyun, dan bahkan mengagumi strategi Chu Xingyun. Dalam perjalanan ke kota bintang suci, Xia Qingcheng tahu khotbah, dan dari kata-kata orang lain, dia tahu setiap kata dan setiap kata nyaring yang diucapkan oleh Chu Xingyun.
Sebagai seorang putri dinasti, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang cara mengambil kendali dan cara mengendalikan. Dia tidak mengerti rasa sakit Chu Xingyun, tapi dia tahu benar. Sepanjang jalan, kata-kata khotbah Chu Xingyun sering terdengar tanpa sadar di benaknya. Tidak hanya dia memiliki rasa identitas yang kuat, tetapi dia juga memiliki perasaan aneh. Xia Qingcheng tidak melihat khotbah Chu Xingyun dengan matanya sendiri, tetapi dia bisa membayangkan ekspresi, tindakan, dan postur tajam Chu Xingyun pada saat pidato, semakin jelas dan semakin dia bergerak. Hah, Tiba-tiba, Xia Qingcheng pulih dari keadaan linglung, dan segera menarik tangan batu gioknya. Seluruh wajah bernoda merah memerah, dan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan keluar. Tidak ada yang ceroboh tentang 18 dinasti. Saya akan memberitahu Senior Lin dan Senior Mo. Setelah jeda, Xia Qingcheng berbalik dengan panik, melirik sudut matanya, ketika dia melihat Chu Xingyun, wajah itu menjadi lebih kemerahan, bahkan tanpa menyadarinya, dan dia sedikit bingung. Dengan lembut menggigit bibir merahnya, tubuh Xia Qingcheng dipenuhi dengan cahaya redup melilit tubuhnya, seolah-olah berubah menjadi peri-peri, dan cepat-cepat pergi dari sini. Dari awal hingga akhir, dia tidak berani menatap Chu Xingyun lagi. Itu memang master terhormat, benar-benar tajam. Melihat adegan ini, Ning Levan mengulurkan ibu jari dan menyindir sambil tersenyum. Chu Xingyun memutar matanya dan hanya ingin berbicara. Ning Levan segera membuang ekspresi tawanya dan berkata dengan serius, pidato ceramah guru memang tajam. Jika tidak ada harapan di hatinya, bagaimana dia bisa bertindak? Dan bagaimana menyatukan kekuatan semua orang? Kadang-kadang, hal-hal menarik hanya dangkal. Orang-orang muda memiliki ambisi ambisius dalam hati mereka, sedangkan penduduk lainnya memiliki minat dalam pikiran mereka. Bahasa kuno dan caranya berbeda. Itu wajar bagi mereka untuk mengabaikannya, tetapi bagi kita, untuk Pavilion Wanjian itu untuk kota kuno 18, pernyataan ini sangat penting. Lu Tong, yang tidak pernah berbicara, juga menghela nafas emosi saat ini, menatap Chu Xingyun dengan mata panas. Melihat mereka berdua, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Seperti yang dikatakan Lu Xing, tahu berbeda tetapi tidak karena alasan yang sama. Pidato khotbah Chu Xingyun diberikan kepada generasi muda hanya untuk menyalakan api di hati mereka dan bangkit dengan vitalitas. Mereka yang memiliki minat dalam pikiran secara alami tidak memahami hal-hal ini, sehingga dirasakan bahwa berkhotbah hanyalah diskusi setelah minum teh dan makan malam, dan itu tidak akan dimasukkan ke dalam hati sama sekali. Adapun Liu Mengyan dan Chu Xinchen, pikiran mereka selalu prihatin tentang Chu Xingyun, dan bahkan lebih banyak tentang kota kuno 18. Pikiran mereka berbeda, dan mereka tidak dapat memahami tindakan Chu Xingyun. Dalam hal ini, Chu Xingyun sudah melihat, dan secara alami dia tidak akan terburu-buru. Chu Xingyun memandang hukuman pendaratan dan Ning Levan, dan sentuhan emosi keluar dari hatinya. Setelah beberapa saat merenung, dia berbisik dan berkata dengan suara rendah, kali ini khotbah telah berakhir, apalagi mengatakan, dibandingkan dengan masalah ini, kita harus meletakkan pikiran kita pada tubuh gerbang emas dan aula Seng Xiao. Situasi yang kita hadapi saat ini tidak bisa optimis. Termasuk kota kuno 18 dan dinasti 18, kekacauan itu konstan dan pemberontakan tak terhitung jumlahnya. Ini bukan tugas yang mudah untuk menekan dan mendapatkan kembali semua kekuatan dalam waktu singkat. Di luar, gerbang emas Luo besar dan aula para dewa saling menatap, selama gelombang buas menghilang, mereka kemungkinan besar akan dapat melintasi perbatasan dengan badai. Baik masalah internal maupun eksternal sama-sama sulit, Rao adalah kota mental Chu Xingyun, dan dia masih merasa cukup sulit, seolah-olah hatinya ditekan pada batu besar, dan sulit bernapas. Badai yang disebabkan oleh khotbah ini jelas didorong oleh keluarga besar. Karena kamu pekerja keras, itu bagus, biarkan kamu bangga untuk sementara waktu, dan berharap kamu masih bisa tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan hanya kata-kata yang dia ucapkan yang bisa didengarnya, jauh di lubuk hatinya, sudah dingin. Di antara kota bintang malam, ada istana yang luas dan megah di tengah gunung. Di dalam istana, suara tawa datang, dan Huahui disertai dengan cahaya yang menyebar di seluruh ruang, mengungkapkan suasana mewah dan mewah. Saat ini, hampir 100 orang berkumpul di istana. Selain tokoh tingkat tinggi dari keluarga besar, ada juga beberapa pejabat kota kuno. Wajah semua orang ditumpuk dengan senyum, dan suara itu tidak terhalang. Hari ini, generasi muda Saint Star City keluar berbondong-bondong dan pergi untuk belajar di Saint Star City. Mereka secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Luo Yun. Untuk mencapai ambisi di dalam hatinya, itu benar-benar konyol. Begitu ini terjadi, kami segera mengirim orang untuk menekannya. Sekarang Holy Star Academy telah menempatkan sekelompok tentara. Maafkan mereka karena berani membuat masalah. Orang-orang muda, yang masih muda, memang mudah ditipu dan harus didisiplinkan. Banyak yang mengangguk. Meskipun masalah ini cukup merepotkan, itu tidak berdampak pada seluruh situasi. Sebaliknya, banyak orang yang penuh kekecewaan dan cemoohan atas khotbah Luo Yun, dan tidak ada yang mendukungnya sama sekali. Setelah berkhotbah, prestise Luo Yun jatuh ke dasar lembah. Ini juga yang dia layak dapatkan.
Siapa yang memintanya untuk mencoba mengendalikan 18 kota kuno, untuk mendapatkan kembali semua kekuatan untuk melakukan dosa, dan dunia tidak diizinkan. Sebuah kata-kata yang keluar dari mulut semua orang. Jika orang-orang di kota kuno penuh dengan penghinaan dan ejekan untuk berkhotbah, maka kata-kata dari orang-orang ini adalah ejekan dan sombong. Mereka merasa bahwa Chu Xingyun akan jatuh ke bidang ini, sebagai hasil dari kemandirian dan bahkan retribusi. Kekuatan kota kuno ke-18 adalah milik mereka. Siapapun yang ingin merebutnya tidak dapat dimaafkan. Itu pasti akan punah. Khotbah itu memang bodoh, tapi aku mendengar yang lain mengatakan bahwa kota Luoyun yang berbentuk hati lebih berbahaya daripada Brahma. Bagaimana dia bisa membuat langkah tanpa pamrih seperti itu? Tiba-tiba, ada sebuah kota kuno. Pejabat itu mengeluarkan suara bertanya, ragu, dia akan berkhotbah kali ini, apakah akan ada penipuan? Jika tidak, mengapa dia harus menarik generasi muda? Dua suara retorika berturut-turut menghampiri telinga semua orang, membuat mereka menghentikan suara mereka sejenak, dan untuk sementara waktu, mereka tidak bisa menjawab, dan ruang yang bising dan boros menjadi sunyi, dengan rasa duka. Selain membodohi sekelompok anak-anak Mautu, siapa lagi yang bisa ditipu Luoyun? Saat itu, suara percaya diri dan kuat datang dari aula. Semua orang mencari gengsi di masa lalu, tetapi melihat orang yang berbicara, dan itu adalah Ou Zongkui, kepala keluarga Ou. Dia mengenakan baju besi berat dan menyerang dalam satu langkah, yang semuanya membuat suara perkusi emas dan besi, kepalanya terangkat tinggi, dan dia sangat bangga. Di sampingnya, Duan Chun, Mo Wuwei dan Teng Ji, 4 orang berturut-turut, dengan postur tinggi begitu itu muncul, itu mengejutkan atmosfer seluruh ruang. Di belakang 4 orang, diikuti oleh lebih dari selusin orang, praktik kultivasi mereka tidak lemah, mencapai alam roh surgawi, sopan santun, postur ganas, sebenarnya semua adalah penguasa kota kuno. Aku telah melihat pemilik rumah, aku telah melihat pemilik kota. Melihat pertempuran seperti itu, semua orang tidak berani mengabaikan dan segera berlutut untuk memberi hormat, matanya tertunduk, dan menyambut pejalan kaki. Ayo bangun. Duan Chun melambaikan tangannya dan duduk perlahan. Dia pertama-tama melirik ketiga kepala rumah lainnya, dan kemudian melihat dengan cepat. Dia berkata, meskipun Luoyun mengendalikan 18 Ancient City, 10 naik dan turun kota kuno ke-8 adalah semua anggota keluarga. Dia tidak dapat digunakan atau dimobilisasi, dan dia tidak bisa membuat kota kuno ke-18 berjalan utuh. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Luoyun hanya bisa menipu anak-anak muda dengan sedikit pengetahuan dan berbicara tentang cita-cita dan rencana apa untuk meningkatkan statusnya. Hanya dengan cara ini dia bisa berdiri di atas tumitnya. Mendengar analisis cermat Duan Chun, semua orang menganggukkan kepala, dan orang-orang yang hadir, baik anggota keluarga senior, pejabat kota kuno, atau pemilik kota kuno, memengaruhi operasi 18 kota kuno. Mereka penuh penghinaan dan penghinaan untuk Chu Xingyun, dan tentu saja tidak akan mau tunduk, jadi dengan cara ini, Luoyun hanya bisa mengirim harapan kepada generasi muda itu. Luoyun juga pintar dan salah, tapi sekarang dia hampir diejek oleh semua orang. Bahkan dengan dukungan anak-anak Mautu, bagaimana mungkin itu bukan apa-apa? Seorang penguasa kota kuno mengejek, dalam kata-katanya, mengungkap rasa jijiknya yang kuat pada Chu Xingyun, dia berbicara dengan sangat tanpa ampun. Sekelompok anak-anak Mautu, yang masih muda dan berpengetahuan luas, memiliki jalan panjang jika mereka ingin sendirian, belum lagi, selama kita masih hidup, kapan giliran mereka untuk berbicara dan mengambil kendali. Kota kuno lain kepala kota tertawa, dia tidak menempatkan generasi muda di matanya, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Sejumlah besar penguasa kota kuno, semuanya dari 4 keluarga besar, secara alami mendukung 4 tuan tanpa syarat. Untuk Chu Xingyun dan Pavilion Wanjian, mereka hanya memiliki perasaan dingin atau bahkan membunuh niat di hati mereka. Luoyun bisa sampai ke titik di mana dia hari ini, mengandalkan petualangan untuk menyelidiki akarnya. Dia hanya anak yang bodoh. Tidak peduli seberapa kuat dia bukan lawan kita. Lihat, dia akan menundukkan kepalanya kepada kita segera. Mo Wuwei membuat suara yin dan tertawa, dan seluruh tubuhnya licik, membuat orang merasa dingin di tulang belakang. Saat dia berbicara, Zhao Duanchun mengedipkan mata. Pada saat yang sama, Teng Ji dan Ou Zongkui mengambil langkah ke depan, mengangkat tangan mereka, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti berbicara. Setelah istana mati lagi, Duanchun berdeham dan berkata dengan keras, Luoyun sekarang memakan kejahatannya sendiri dan secara bertahap menunjukkan kelelahannya. Kita harus mengambil kesempatan ini dan memberinya pukulan berat, biarkan perintahnya, Lian Fuya tidak bisa keluar, jadi dia memaksanya untuk membuat konsesi, menyerahkan kepentingan besar dan mengambil kendali kota kuno. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa dari kita telah memikirkannya dan siap untuk bergabung untuk mendirikan gereja Presbyterian. Setelah Duan Chun selesai berbicara, semua orang kecuali kerumunan penguasa kota kuno menunjukkan ekspresi bingung, dan mereka tidak tahu arti dan peran gereja Presbyterian. Keempat kepala rumah tangga telah mengharapkan situasi seperti itu sejak lama, tetapi mereka tidak tampak cemas.
Duan Chun berhenti dan melanjutkan, keberadaan gereja Presbyterian hanya untuk menyatukan orang-orang, untuk menyatukan pasukan, dan untuk melawan Luo Yun dan Wan Jiange. Di antara mereka, 4 dari kita menunjuk penatua, mewakili kehendak tertinggi gereja Presbyterian. Di bawah para penatua, mereka adalah penguasa kota kuno. Mereka mewakili tulang punggung para penatua, dan di bawah penguasa kota adalah keluarga tingkat tinggi dan pejabat kota kuno, yang bertanggung jawab atas operasi seluruh penatua. Selama pidato Duan Chun, sekelompok penguasa kota berdiri, melangkah keluar, dan berjalan di bawah 4 raja keluarga. Masing-masing dari mereka sangat ditentukan. Jelas, mereka sudah tahu tentang usulan gereja Presbyterian ini dan sepenuhnya mendukungnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.